Oke, setelah medan magnet, sekarang kita masuk ke gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz itu gaya yang muncul pada pada kawat ya, pada kawat listrik yang berarus listrik karena ada di medan magnet. Jadi kalau kawat listriknya ada di suatu medan magnet, maka akan muncul gaya di kawat itu. Pengertiannya gitu. Ya. Nah, dasar rumusnya adalah BIL sin theta. F sama dengan BIL sin theta. B-nya itu medan, berapa Tesla. Ya. I-nya arus, L-nya panjang kawat. Theta itu sudut antara B sama I. Biasanya sih 90 derajat kalau yang umum ya. Jadi, nanti kita pakai aturan rule tangan kanan seperti ini. F itu telapak tangan, B itu 4 jari, I itu ibu jari. Dan tangannya harus dibikin fix ya, maksudnya kaku gitu. Jadi kayak kamu mau berjabat tangan, nah itu kan misalnya kita mau jabat tangan sama orang di depan kita gitu ya. Itu kan arahnya udah jelas. Jempolnya ke atas, 4 jarinya ke arah orang itu atau ke depan. Telapaknya ke kiri. Pakai tangan kanan ya. Nah, itu fix bukan fix ya, tapi itu dikakuin seperti itu tangannya. Dikakuin seperti ini. Jadi jangan dibelok-belokin. Oke. Kemudian itu kawat lurus berarus di dalam medan FPIL, tapi bisa juga dua kawat lurus yang berarus. Itu juga akan muncul gaya Lorentz dengan rumus ini, μ0 I1 I2 kali L per 2 VA. Kalau searah, gaya Lorentz-nya akan tarik-menarik. Kalau berlawanan arah, gaya Lorentz-nya akan tolak-menolak. Simbolnya seperti itu. Buat gampang hafalin ya. Nah, kita lihat contohnya. Ada sebuah kawat penghantar terletak di dua kutub magnet utara dan selatan. Jadi dari sini utara di atas, selatan di bawah. Itu artinya B-nya ke arah bawah. B itu medan magnet keluar dari utara masuk ke selatan. Jadi di sini medan B-nya 4 jari itu ke arah bawah. Kemudian arah gaya Lorentz gaya Lorentz-nya bagaimana? Kalau penghantarnya AB. Ini artinya arusnya dari A ke B. Arus listrik dari A ke B ya. Arus listriknya begini ke kanan. Jadi I-nya jempol itu ke kanan. Nah, bawah itu kalau di sini itu ke Y negatif ya. Kanan itu X positif. Nah, sekarang kalian buat pakai tangan kanan kalian. 4 jarinya ke bawah, jempolnya ke kanan. 4 jari ke bawah, jempolnya ke kanan. Maka telapaknya F itu telapak akan ke arah depan. Depan itu berarti ke sana nih, Z negatif. Atau kalau di itu kita silang namanya, ke arah depan. Ke arah depan orangnya. Ya, silang atau Z negatif. Gitu. Praktekin ya, pakai tangan kanan kalian. Jangan pakai tangan kiri. Lanjut, misalnya masih tentang ini. Perhatikan kawat berikut. Sebuah kawat PQ berarus listrik I diletakkan medan magnet. PQ itu panjangnya 40 cm. Ini L ya. I-nya 4 ampere. Medannya segini. Besar gaya Lorentz dan arahnya kemana? Besarnya dulu ya, F BIL sin theta. B-nya sebesar itu 3 kali 10⁻³ I-nya ada 4 ampere, panjangnya ada 40 cm. Sin theta, sini itu sudut antara B sama I. B-nya silang, I-nya ke kanan. Ini artinya sudutnya 90 derajat. Silang itu artinya menjauhi orang ya, ke arah depan. Terus I-nya ke kanan. Depan sama kanan itu 90 derajat. Jadi sini sin 90. Nah, tinggal hitung. 3⁻³ kali 4 kali 0,4. Ini kita dapat 4,8 kali 10⁻³ Newton. Yang ini ya. Nah, sekarang F-nya ke arah mana? Kita lihat. Pertama kita tahu B-nya. B-nya 4 jari. 4 jarinya ke arah silang. Silang itu masuk ke layar atau menjauhi pengamat. I-nya jempol. Jempolnya ke arah kanan.
maka F-nya telapak ke arah mana? Praktekin ya, 4 jarinya ke depan, silang, I-nya ke kanan, jempolnya ke kanan. Maka tangan kamu akan ke arah atas. Gitu, praktekin pakai tangan kalian. Oke, lanjut. Jadi ini yang A. Ada 2 kawat lurus panjang berjarak 10 cm satu sama lain. Arusnya berlawanan arah. Arusnya sama 5 ampere. Jadi di sini ada A 10 cm sama I1 sama I2 sama-sama 5 ampere. Besar gayanya gimana? F rumusnya ini mu 0 I1 I2 kali L per 2 pi A. Nah, yang ditanya besar gaya Lorentz per satuan panjang. Gaya per panjang. Gaya per panjang itu F per L. Jadi kalau gitu kita L-nya pindah ke kiri. Berarti tinggal ini doang nih. Mu 0 I1 I2 di atas. 4pi 10 per min 7. I1-nya 5. I2-nya 5. L-nya udah pindah ke kiri ya. Ini 2pi A bawahnya. 2pi kali 0,1. Udah. Tinggal hitung. Berarti F per L-nya kita dapat 2pi 10 per min 7. Kali 5 kali 5 bagi 0,1. 5 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Kemudian arahnya karena ini berlawanan arah berarti akan saling tolak menolak. Kalau searah tarik menarik. D. Gitu ya. Kita lanjut. Masih tentang 2 kawat. Perhatikan kawat lurus panjang berbentuk persegi seperti di bawah ini. Jadi ada kawatnya ada 2 nih ya, kawat lurus. Dia ada di arus 3 ampere ke atas sama persegi. Dia ada di arus 2 ampere juga. Putarannya berlawanan jarum jam. Maka gaya Lorentz pada kawat adalah. Nah, di sini ini I1, ini I2 kasih nama gitu ya. Pertama ini dulu nih. Ini saya kasih nama yang ke bawah ini kawat A, ini kawat B. Gaya yang dialami oleh kawat A dulu, yang sebelah kiri. Ini arusnya sama si yang biru, itu berlawanan arah. Berlawanan arah itu berarti nanti akan tolak menolak. Ya, ini ya catatannya tadi ya. Berlawanan arah akan tolak menolak. Jadi si A ini akan ditolak ke sana. Saya kasih nama FA. Tapi si B, dia searah, akan ditarik ke sini. FB. Nah, kita cari FA sama FB dulu, nanti dikurangin. Ya, yang di atas nggak ada. Atas bawah kawatnya nggak ada. Oke, nggak ada gaya Lorentz-nya karena bukan searah, bukan berlawanan arah. Oke, FA dulu kita cari. FA rumusnya kan F tadi mu 0 I1 I2 L per 2 VA ya. Berarti ini 4pi 10 per min 7, I1 itu yang 3 ampere, I2 yang 2 ampere. Kali L panjangnya 4 meter ini ya. Per 2V kali jaraknya 2 cm yang sebelah kiri. Oke, kita hitung. Berarti dari sini 2 pangkat min 7 kali 3 kali 2 kali 4 per 0,02. 2,4 kali 10 pangkat min 4 Newton ya. FB juga kita hitung sama 4pi 10 pangkat min 7. I1 I2 nya 3 kali 2 juga, panjang kawatnya 4, cuman beda di jarak. Jaraknya kalau yang B dari sini ke sini. Kawatnya persegi 4 cm ya. Kawatnya 4 cm, berarti di sini 0,04 nih. Maka jauh ininya 2,4 kali 10 min 6. Ya. Ini juga 0,04. Kalau 4 cm berarti jarak yang ini 6 cm nih. Ini kan sampai sini 4 ya. Jadi 4 tambah 2, 6. 6 cm, 0,06. Oke, kita hitung. Bedanya cuma di bawahnya doang, 0,06. Kita dapat 8 kali 10 pangkat min 5 Newton. Ini atasnya nih. 8 kali 10 min 7. Ya, min 7.
Oke. Karena mereka berlawanan arah, maka kita kurangin untuk cari resultannya. 2,4 pangkat min 6 dikurangin 8 pangkat min 7. Ini kita dapat 1,6 kali 10 pangkat min 6. Nah, bener ya. Ke arah mana? Yang ini FA-nya kan ke kanan. Yang ini ke arah kiri. Lebih besar yang kanan kan? Berarti arahnya akan ngikutin ke arah kanan. Jadi jawabannya yang C. Ya, satu kawat lurus, satu kawat kotak. Oke, satu lagi, misalnya soalnya seperti ini. Ada dua kawat lurus P dan Q diletakkan sejajar, terpisah 3 cm, seperti pada gambar. Kawat R arusnya 1 ampere akan mengalami gaya magnetik yang besarnya 0 kalau diletakkan di mana. Nah, ini hati-hati ya, kita cek dulu. Dia secara gambar dia taruh di kanan, tapi apakah ini bisa 0? Kita tes dulu. P sama R itu searah, jadi dia akan tarik-menarik. FPR. Tapi Q sama R juga searah, dia akan tarik-menarik juga. Nah, ini nggak mungkin di kanan nih, berarti dua-duanya ke kiri ya, jadi nggak mungkin 0. Maka kalau yang di luar ini, di bagian luar nggak mungkin, pasti dia di bagian dalam, somewhere di sini, kawat R-nya. Oke, sehingga dia sama P akan ditolak. Ini FPR. Dia sama Q juga akan ditolak, FRQ. Oke, nah supaya gayanya 0, maka FPR harus sama dengan FRQ. Kita buka mu 0 I1 I2 kali L per 2pi A PR. Yang ini mu 0 I1 I2 nya berarti IP sama IR ya. Kalau yang ini berarti IR sama IQ. 2pi kali ARQ. 2pi nya bisa dicoret, mu 0 nya bisa dicoret, L nya bisa dicoret, kawatnya sama. Terus satu-satu kita isi yuk. Oh, IR nya juga bisa dicoret. Dua-duanya ada IR ya. Jadi tinggal yang kiri tinggal IP 3 ampere. Jaraknya ini kita misalin X. Jaraknya si P sama R. Yang IQ 6, jaraknya berarti total kan ini tadi jaraknya 3 cm ya. P sama Q berarti ini 3 cm kurang X. 3 min X. Nah, kita kali silang. 9 min 3X sama dengan 6X. Berarti 9 sama dengan 9X. X-nya kita dapat 1 cm dari P di kanan. Di kanan kawat P 1 cm. Yang A. Gitu. Ini contoh gaya Lorentz pada kawat. Kurang lebih seperti ini. Oke, contoh-contoh soalnya. Semoga bermanfaat.